Melanjutkan episode sebelumnya, bagaimana aku bisa seperti burung bodoh? Iya. Apakah kamu marah tentang ini? Presiden terdiam sebentar. Tidak terlalu marah, hanya ada beberapa hal yang aku tidak mengerti. Pertama kali ada yang bilang, aku terlihat seperti itu. Ah, itu karena kamu terus berbicara tentang menikah. Untuk menghindari kau menyebutkannya, aku mengatakan perasaan itu. Berbicara tentang cinta, saat ini Ana kebingungan menjawab. Sebenarnya agak mirip. Keduanya memiliki tangan besar dan wajah kecil. Tangan dan kaki sangat kuat. Matanya berbinar dan penuh perasaan. Tidak ada yang pernah memberitahumu sebelumnya. Aku pernah mengatakannya, tapi ini pertama kali aku mendengarnya. Maaf, aku salah. Apakah dia marah karena hal ini? Dia sangat pendendam. Lalu bagaimana jika tidak ada yang tersisa? Atau apakah kita, saat ini presiden hanya terdiam? Gadis ini bingung harus berkata apa lagi. Sebenarnya toko roti orang tuaku. Mereka tidak bisa membayar orang. Setiap hari sepulang kerja, aku membantu. Saat ini presiden mengambil ponselnya. Jadi kau akan tahu tokoku. Saat ini ia mendapatkan telepon dari presiden. Katakan padaku namamu, nomormu. Nanti saat aku menelpon, jika kau menghilang lagi, aku akan pergi ke toko kue untuk mencarimu. Aku akan segera meneleponmu. Saat ini ia akan memasukkan kontak baru. Siapa namamu? Ya, aku tidak bisa memberitahu dia nama asliku. Jika tidak, aku akan mati. Itu simpanse. Maksudmu simpanse bintang? Iya, simpanse. Setelah itu presiden kembali pada malam hari. Kapan kakek kembali? Iya. Apakah kencanmu dan Ana berjalan lancar? Presiden hanya terdiam tidak menjawab. Kapan pernikahannya akan dilangsungkan? Kakek, aku tidak menikah. Aku tidak bertemu dengan Ana. Mengapa? Di sisi lain ia mencari Ana. Ana, kamu masih belum berani membalas pesanku. Jangan biarkan aku melihatmu. Kalau tidak aku akan menyakitimu. Saat Ana akan pergi temannya menghampirinya. Tong Ana, hei, tenanglah. Gadis jahat, mengapa kamu tidak menjawab teleponku? Tenang, tenang, tunggu sebentar, jangan gerakkan tanganmu. Maaf, aku tidak tahu ponselku mati. Aku tidak bermaksud tidak membalas pesanmu. Kamu tahu, jika aku tidak bereaksi cepat hari ini, jika aku tidak mengarang nama palsu, aku akan langsung ketahuan. Bagaimana kau bisa membawaku menemuinya? Ya Tuhan, aku benar-benar tahu kesalahanku. Kau juga tahu dia sulit dibohongi. Aku hampir tertukar dan mengambil nyawaku. Tapi sumpah, dia pasti tidak akan tahu. Jika kamu adalah karyawan junior di perusahaannya. Saat ini ia hanya terdiam, tapi dia tahu lokasi toko kueku. Hei, apakah benar? Bagaimana dia tahu? Aku hanya ingin memberikan beberapa kupon kepada teman. Tetapi kupon itu jatuh ke lantai. Hei, aku mengerti. Apakah kamu bodoh? Bagaimana kau membawa formulir ke perusahaan hari ini? Memang benar tanpa mempedulikannya. Kau memanfaatkan situasi tersebut. Kau mengubah tamu menjadi pemiliknya. Ini semua bukan salahku. Jangan mengira, jika kamu membantuku di toko hari ini, kamu bisa memotretku. Tiba-tiba Ibu Ana datang. Apa yang kamu lakukan, nak? Mengapa kamu menarik kerah Nana? Bu, dengarkan aku dulu. Aku tidak tahu apa yang dia lakukan padaku. Bibi, jangan salah memahami. Itu semua salahku. Bahkan jika itu salahmu, dia tidak akan bisa berbuat apa-apa. Oke, cepat lepaskan Nana. Ibu, kenapa ibu melindunginya seperti itu? Kau adalah putri kandung ibuku. Ibu adopsi saja dia. Terima segera. Bukankah kamu ingin dia menjadi adikmu? Kau ingin memilikinya? Bibi, jangan marah lagi. Itu semua salahku. Kau masih berani mengatakan lebih banyak. Akting milikmu sangat buruk, Ana. Baiklah, aku pukul kamu. Di sisi lain di kediaman presiden. Ia saat ini memandangi gambar bulu di komputernya. Ia menggambar burung phoenix biru yang bagus. Setelah mengamati ia terdiam. Burung leluhur layak untuk mati. Setelah berbicara, ia menelepon gadis itu. Saat tertidur, gadis ini terbangun saat mendengarnya. Halo, halo, kau simpanse, Tin ada apa? Penipuan telepon. Jangan beli rumah, jangan mencicil nanti miskin. Aku menjadi Hao Hien, presiden. Aku tidak melihat nama itu sebelumnya. Ini sudah larut malam, mengapa menelepon? Apa ada yang salah? Tidak ada yang salah. Aku hanya ingin mengonfirmasi sedikit. Mari kita lihat, apakah kau mengubah nomor untuk mempermainkanku? Saat ini presiden menutup telepon dan terdiam. Halo, bagaimana kau menyukai burung air?
Apa yang kamu lakukan jam 3 pagi? Orang ini sungguh gila. Presiden melihat ponsel dan gambar di komputer. Semoga kau insomnia. Saat ini gadis itu tidak bisa diam. Ya Tuhan, aku tidak bisa tidur. Keesokan harinya mobil presiden tiba-tiba berhenti. Presiden di dalam menoleh keluar. Mengapa kau menghentikan mobilnya? Karena kau masih harus pergi kencan. Presiden terkejut. Apa? Setelah itu presiden duduk dan berkencan. Wanita dan silih berganti. Ia hanya menganggap mereka angin yang berlalu. Ia sudah bosan menunggu, namun tidak ada seorang pun yang dia pilih. Saat ini ia memasuki ruangan kakeknya. Kakek, tahukah kamu, berapa banyak orang yang aku lihat hari ini? Kakek hanya terdiam dan asisten tersenyum. 11 orang, apa yang terjadi? Adakah yang kamu sukai? Jangan terlalu banyak bicara. Berikut adalah daftar 20 wanita. Kakek sudah mengatur agar kamu menemuinya besok. Jika tidak ada orang di sana yang kamu suka, maka mulai sekarang sampai sebelum Ted, dia akan mengatur kencan setiap hari untukmu. Ini hanya sampai kamu menikah. Hei, orang ini lumayan. Lena, oh, orang ini juga baik-baik saja. Luong tuh, kakek. Sebenarnya aku punya pacar. Kau punya pacar. Pekerjaanmu sangat sibuk. Apakah kamu punya waktu untuk cinta? Pekerjaan dan cinta tidak saling mempengaruhi. Jangan berbohong padaku. Ini tidak ada triknya. Sebelumnya, karena kami berdua bertengkar, aku bangun dan pergi kencan. Bisakah kau memberitahuku, apakah yang dia katakan itu benar? Asisten terkejut. Kali ini berkat asisten. Jika bukan karena dia, kami tidak akan bisa berbaikan. Itu memang benar. Ia telah melakukan banyak upaya dalam hal ini. Presiden tersenyum setelah membohonginya. Oke, aku menunggu kabar baikmu. Silakan pergi dengan bebas. Setelah itu kakek pergi. Presiden dengan santai kembali duduk. Kenapa aku tidak tahu kamu punya pacar? Di mana aku bisa mendapatkan pacar? Itu benar. Kenapa kamu tiba-tiba melakukan ini? Sekarang, di mana aku bisa mendapatkan pacar? Di mana kamu akan mendapatkannya? Tentu saja kita akan menemukan orangnya. Saat ini telepon gadis itu berbunyi. Kenapa ia meneleponku lagi? Ini tentang menelepon, atau untuk meminta maaf? Halo, mari kita bertemu setelah bekerja hari ini. Yah, aku sibuk sepanjang hari ini. Aku akan pergi ke rumahmu untuk mencarimu. Oh tidak. Di mana? Nului Cafe. Oke, saat ini presiden sudah menunggu gadis ini. Aku menunggu lama. Jika kamu ingin mengatakan sesuatu, katakan dengan cepat. Aku masih harus pergi ke toko roti untuk membantu. Duong bersamaku, iya, yang terbaik adalah bisa menikah denganku. Bukankah kamu jatuh cinta padanya? Aku tidak ada hubungannya denganmu. Kau berpikir terlalu banyak, maksudku, kita berpura-pura saling mencintai. Gadis ini terdiam mendengarnya. Aku tidak setuju. Sebelumnya, kau menyalahkanku karena selingkuh. Sekarang kau suruh aku menipu kakekmu. Siapa bilang kau ahli dalam penipuan? Apa maksudmu? Pertama kali kau kencan denganku, kau hampir membodohiku. Ini membuktikan kemampuan aktingmu. Kau sangat memahamiku. Saya tidak perlu mencari orang lain. Kau tidak harus membuang waktu untuk mempelajariku. Yang lebih penting adalah, aku akan memberikan kompensasi padamu. Jika kita bekerja sama, kita bisa menghemat waktu. Kau juga bisa mengganti lukaku. Bukankah itu cukup untuk menghabisi 2 burung? Meskipun apa yang dia katakan sangat masuk akal. Tapi aku telah memutuskan, aku tidak ingin terlibat lagi. Sebelumnya, kau bilang mendapat 1000. Aku memberimu 10 kali lebih banyak. 10 kali lipat, setiap kali kau bertemu kakekku. Aku akan membayarmu 1 kali. Jika kita bertemu, aku akan langsung membayarnya, berpikir sejenak dengan hati-hati. 10 kali, jika aku setuju untuk menambah tabunganku kemudian uang untuk membuka toko bisa dilunasi. Di mana pikiranmu? Aku kira demikian. Aku masih memutuskan untuk menolaknya. Kau berkata sebelumnya, kau akan memberikan kompensasi kepadaku. Apakah kamu berbohong? Tentu saja tidak. Aku sungguh-sungguh. Nona, kau tidak bisa membodohi orang lagi.